Sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku. Wah, kecoa super seru guys. Linknya aku taruh di pin komen. Abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga deh. Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi guys, di masa depan, di tahun 2000 banyak tumbuhan mati, manusia kelaparan, wabah penyakit juga muncul di mana-mana. Supaya manusia gak punah, para ilmuwan nyari planet lain yang kondisinya mirip sama bumi. Udah ketemu sini, tapi masalahnya perjalanan ke planet itu dari bumi butuh waktu 86 tahun. Buset, gak akan ada kan orang yang betah hidup di dalam pesawat selama itu. Pasti bakal sumpek. Karena gak ada cara lain, para ilmuwan akhirnya nyatuin DNA orang-orang pinter dalam sistem bayi tabung. Dan pas anak-anak itu lahir, mereka langsung dikarantina supaya nggak tahu kehidupan di dunia luar dan terbiasa tinggal di ruangan sempit. Sebelum berangkat, salah satu ilmuwan namanya Richard nawarin diri buat ikutan juga. Katanya walau anak-anak itu udah dikarantina, tetap aja mereka kan masih kecil, harus ada orang dewasa yang jaga. Singkat cerita, hari keberangkatan akhirnya tiba. Bisa kita lihat setelah naik roket dari bumi, di luar angkasa udah ada pesawat yang besar banget. Pesawatnya bener-bener lengkap dan misi menuju planet baru akhirnya dimulai. Gak kerasa waktu juga udah berlalu 10 tahun. Bocil-bocil kemarin sekarang udah pada dewasa guys. Setiap hari kegiatan mereka selalu sama, bangun tepat waktu, belajar, merawat mesin. Padahal mereka semua kan manusia ya. Tapi entah kenapa kelihatan kayak robot. Gak ada ekspresinya, kaku banget woy. Dan bisa kita lihat setelah makan mereka semua wajib minum cairan biru. Apaan tuh ya? Di saat yang lain istirahat, cewek yang namanya Sela ini ngobrol bareng Richard. Di situ Richard ngasih tahu kalau misi mereka ini sebenarnya mulia. Demi kehidupan manusia, mereka harus nyari planet lain yang lebih layak. Diam-diam Richard juga nunjukin foto keluarganya supaya Sela makin semangat ngelakuin misi. Keesokan harinya, pas lagi ngecek tanaman, cowok yang namanya Chris ini nemuin zat aneh gitu kan. Pas dicek di komputer, informasinya nggak tersedia, seolah-olah kayak disembunyiin. Makanya malam-malam Chris bareng satu cowok yang namanya Zack ini nyelinap ke ruang angkasa, nemuin kalau tanaman itu ternyata bahan baku. Pas mau nyusulin, Richard dikasih tahu kalau selama ini Zack dan Chris gak minum cairan biru. Makanya sikapnya gak bisa dikendaliin. Karena masalah mesin lebih penting, Richard akhirnya ngajakin Chris benerin mesin dulu. Awalnya si Chris juga mager banget nih, tapi setelah dibujuk akhirnya mau. Karena mereka ada di luar angkasa, sebelum keluar mereka harus pakai baju astronot dulu kan. Sementara di dalam, Sela dan yang lain fokus ngatur sistem buat ngarahin Richard dan Chris supaya tetap aman. Awalnya semua berjalan dengan baik, sampai tiba-tiba kedengar suara aneh. Sistem di pesawat langsung error. Beberapa menit gitu, karena sekarang Richard udah gak ada, orang-orang ini harus milih pemimpin baru buat gantiin Richard. Setelah voting, si Chris akhirnya kepilih. Bisa kita lihat Zack tapi nggak suka. Dia bisa ngerasa iri kan, dia pengen jadi pemimpin. Hari itu juga Chris langsung nyuruh semua orang beres-beres. Soalnya gara-gara kejadian barusan, kondisi pesawat jadi kacau banget kan. Padahal perjalanan mereka masih lama. Malahan kontak dengan bumi juga terputus. Nah, karena di sistem ada aturan harus menghapus data yang meninggal, jadi data tentang Richard juga mulai dihapus. Mereka nemuin rekaman video Richard yang bilang kalau dia pengen ngelindungin mereka semua dari sesuatu. Lanjut ya, karena Richard udah gak ada dan Zack juga gak suka Chris jadi ketua, Zack jadi mulai berperilaku seenaknya, kayak ngebrontak gitu. Pas jadwal makan,
Dia ngasih tahu semua orang supaya jangan minum cairan biru. Awalnya sih nggak kelihatan ada efek ya. Sampai lama-lama semua orang juga mulai memberontak. Kerjaan terbengkalai, males-malesan, susah diatur. Bahkan ada yang sampai berantem dong. Chris yang udah pusing banget akhirnya ngumpulin semua orang. Di situ dia berusaha ngingetin supaya semuanya disiplin lagi. Zack tapi dari awal kan gak terima Chris yang dipilih. Sekarang dia ngamuk pengen jadi pemimpin. Zack juga nakut-nakutin kalau di pesawat itu katanya ada alien. Siapapun yang jadi pengikutnya katanya bakal dijaga. Mau hidup santai juga nggak apa-apa. Gara-gara itu orang-orang di pesawat ini kebagi jadi 2 kelompok. Satu kelompoknya Zack, satu lagi kelompoknya Chris. Ngeliat sikap Zack yang aneh, diam-diam kelompok Chris pergi ke ruang sistem buat mancing.